selamat siang, apa kabar? Kita jumpa dalam edisi pertama Suara Serviang. Kita sambut bincang-bincang hari ini dengan gembira. Teman-teman, merdeka, merdeka, merdeka. Ada apa dengan merdeka? Sudah hadir di samping saya Suster Ferdinanda Ngau OSU, Ketua Yayasan Pendidikan Ursulin Indonesia. Selamat siang, Suster. Selamat siang, Suster Maureen. Suster, kita mau merayakan 77 tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Apa menurut Suster arti kata merdeka? Saya itu kalau dengar kata merdeka tuh ya, saya selalu ingat bagaimana bangsa kita ini begitu merindukan kemerdekaan. Sebetulnya apa yang mereka rindukan? Mereka merindukan supaya merdeka artinya lepas dari belenggu, lepas dari penindasan para penjajah. Nah, syukur kita sekarang diberi kesempatan untuk merdeka. Nah, merdeka pada zaman kemerdekaan diumumkan atau diproklamasikan itu lebih dimaknai sebagai bebas dari entah dari tekanan, entah dari keterikatan dengan penjajah, tapi di luar diri. Maka dia lebih pada bebas dari. Nah, setelah kemerdekaan, saya melihat bangsa Indonesia kan dia sudah merasa bebas, dia tidak lagi menghayati bebas dari gitu ya. Dia lebih ke bebas untuk apa? Dia bebas untuk membuat dirinya bebas. Ya. Saya setuju banget tuh, Suster. Ya. Jadi merdeka untuk ya sekarang ya. Merdeka ya. untuk. Keluar dari diri sendiri untuk orang lain. Ya. Suster, kita kan udah merdeka nih. Kenapa kita masih harus berjuang? Lebih enak kan kita santai-santai aja gitu. Oh ya. Kita memang sudah merdeka 77 tahun. Itu luar biasa. Tetapi seringkali orang tuh maunya merdeka untuk yang tadi saya mengatakan itu. Tapi merdeka untuknya itu dia hanya pikir untuk orang lain. Tapi dia tidak pernah berpikir dia harus merdeka untuk dirinya sendiri. Nah, untuk itu kita sebagai bangsa Indonesia ini kadang-kadang lupa. Yang harus kita merdekakan dan kita bebaskan adalah bebas dari segala kerapuan, bebas dari semua kelemahan, bebas dari egoisme yang kita punya. Nah, itu bisa menjadi perjuangan seumur hidup, dan itu lebih susah daripada bebas dari penjajahan secara fisik. Akhir-akhir ini kita lihat betapa banyak orang dia mengatakan saya merdeka, tapi sebetulnya belum. Karena perjuangan yang merdeka dari dalam diri ini yang akan terus berlangsung seumur hidup. Kalau itu dibiarkan terus-menerus, maka banyak dari kita, saya tidak mau mengatakan siapa-siapa, justru malah bertumbuh menjadi penjajah bagi sesamanya, baik yang hidup bersama dalam keluarga atau dalam masyarakat, tapi juga penjajah di kantor-kantor ya, di lingkungan kerja. Nah, untuk itu saya hanya punya harapan, Indonesia memang sudah merdeka, tapi yang kemerdekaan yang secara batin ya itu yang harus diperhatikan sungguh-sungguh. Iya, betul. Kemerdekaan hati nurani. Hati nurani. Ya. Jadi itulah sumber kemerdekaan yang sebenarnya dari diri sendiri. Ya. Saya tuh selalu tersentuh ya setiap kali mengenang momentum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Luar biasa ya itu, Suster. Menurut Suster, apa dampak yang dapat kita rasakan sampai sekarang dari momentum proklamasi itu? Dampaknya itu luar biasa. Saya bayangkan kalau kita ini belum merdeka itu ya, seperti apa negara kita ini. Sekarang kita rasakan buah-buahnya. Antara lain, kita itu punya jati diri yang jelas. Itu kebanggaan luar biasa. Bahkan kalau saya renung-renung itu ya, Indonesia itu dia sudah membangun jati dirinya jauh sebelum kemerdekaan tahun 1945. 1928 dia sudah punya Sumpah Pemuda. Itu sebetulnya sudah proses membangun jati diri. Nah, itu salah satu buah adalah itu. Kita punya jati diri yang jelas.
Sekarang dengan Pancasila, dengan segala macam itu juga lebih mempertegas semuanya itu. Nah, yang berikut, kita ini punya harga diri. Saya tuh kalau ke negara lain itu, saya tidak perlu minder, karena saya tahu bangsa saya ini kan bangsa yang punya harga diri. Yang harga diri itu harus kita bangun, supaya kita tidak usah minder dengan bangsa-bangsa lain begitu. Apalagi sekarang ini kan bangsa Indonesia sudah diperhitungkan oleh negara-negara lain. Kita semua baca dari mana-mana, kita tahu sekarang dia akan sedang naik. Ya. Tambahan lagi, kalau presiden kita bilang negara kita masih bisa bertahan di era krisis global, wah untuk saya itu luar biasa. Jadi ini semua dampak-dampak atau buah-buah dari kemerdekaan yang diproklamirkan oleh para pendahulu kita, tapi juga karena darah para pejuang pendahulu kita. Teman-teman, jadi kita harusnya juga bangga ya dan menghargai bahwa kita negara Indonesia ini adalah negara dan bangsa yang beradab serta bermartabat. Suster, tujuan dari pendidikan Indonesia, pendidikan nasional kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Apa peran pendidikan dalam memerdekakan manusia? Ya, kebetulan kita ini semua bergumul ya dalam bidang pendidikan. Salah satu cita-cita kita adalah menciptakan generasi muda yang memang bebas. Bebas dalam arti bukan bebas mau gue ya. Maka dalam pendidikan itu sebetulnya yang harus diperhatikan dalam prosesnya itu adalah pendidikan nurani. Salah kita mendidik anak, dia akan pergi ke jalan yang lain. Tapi pendidikan nurani yang benar adalah menanamkan semua kebiasaan-kebiasaan yang baik. Hati itu yang pertama, karena itu menyangkut nurani. Suara hati mereka harus lebih dibina. Ya. Mereka diberi ruang juga untuk membiasakan diri untuk memilih yang baik, berdasarkan nurani yang baik. Sekarang kita saksikan betapa banyak terjadi kesalahan dalam memilih. Orang berpikir dengan saya berjam-jam duduk di depan laptop atau berjam-jam saya main game itu yang benar. Tidak benar. Itu pilihan-pilihan yang menurut saya itu tidak keluar dari nurani yang baik. Kalau nurani yang baik, dia tentu dia tidak akan mengorbankan membangun relasinya dengan yang lain, membangun interaksi. Dia tidak ego. Dia manfaatkan semua yang ada ini yang diberikan Tuhan lewat teknologi ini untuk kebahagiaan dan kesejahteraan sesamanya, tidak untuk dirinya sendiri. Itu. Iya. Itu menurut saya. Iya, terima kasih Suster. Jadi teman-teman ya, kemerdekaan itu melalui pendidikan, terutama adalah pendidikan suara hati, itu juga mengandaikan bahwa kita menggunakan secara benar akal budi dan suara hati kita untuk memilih kebaikan, termasuk dalam menggunakan alat-alat teknologi yang secanggih apapun untuk kebaikan dan kesejahteraan bersama. Lalu Suster Ferdin, semboyan dari komunitas pembelajar Ursulin Indonesia adalah Serviam. Ini semboyan, teman-teman, ini semboyan untuk komunitas pembelajar Ursulin nasional dan internasional. Semua kenal, ini ada lambangnya ya, Serviam. Artinya aku mengabdi. Bagaimana kemerdekaan dihayati dalam semangat Serviam? Baik, Serviam itu artinya siap mengabdi atau siap melayani. Maka kalau kita menghayati kemerdekaan yang melayani, yang selalu siap mengabdi bangsa dan negara, maka
kita hayati apa yang menjadi nilai-nilai Serviam itu. Nilai-nilai itu merupakan jabaran dari butir-butir nilai Pancasila. Dia tidak jauh dari sana. Kita semua tahu kan di situ ada cinta dan belas kasih, di situ ada integritas, di situ ada totalitas, di situ ada ketangguhan dan keberanian, ada persatuan, ada pelayanan. Itu 6 nilai inti. Ini sebetulnya kalau dihayati dengan sungguh-sungguh, maka di situ semangat kemerdekaan itu sudah kita hidupi. Saya mau mengatakan begini, Serviam itu kan tidak hanya di lagu-lagu gitu kan, tidak hanya di semboyan, tapi Serviam harus betul dihidupi karena memang nilai-nilai itu adalah jabaran dari butiran-butiran Pancasila, nilai-nilai Pancasila. Sehingga kalau orang bilang semangat Serviamnya seperti apa, kita hayati dalam semangat kemerdekaan. Artinya dengan semangat Serviam itu, saya sebetulnya mau bebas untuk mencintai, saya bebas berbuat kasih, saya bebas menjadi panutan, saya bebas memberikan diri secara utuh. Jadi kalau mengerjakan sesuatu itu sampai tuntas, ya, tidak setengah-setengah. Dan saya juga bebas untuk mengambil keputusan dan membuat pilihan dengan cermat, karena itu keberanian dan ketangguhan. Dan bebas juga untuk membangun persatuan di mana-mana, karena saya bebas kan? Dan terakhir adalah bebas melayani. Melayani siapa saja tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan. Siapa saja. Itu yang menurut saya kemerdekaan yang sekarang ini harus kita hayati, tapi juga mungkin ke depan. Nah, untuk generasi muda kita, kemerdekaan yang harus ditanamkan dalam semangat Serviam adalah soal keberanian, ketangguhan, dan kemandirian. Ini penting. 3 hal itu. Saya lupa mengatakan begini, kalau saya pergi ke negara maju dia, anak-anak muda itu usia 18 tahun itu sudah tidak mau nebeng hidup dengan orang tua. Mereka malu karena mereka sudah berani untuk hidup sendiri, dan mereka juga berani untuk mengatur. Dia tidak takut dengan tantangan di luar. Jadi daripada berlindung terus pada orang tua, dia berani menghadapi semuanya. Tapi bukan berani asal berani, tetapi berani yang memang berangkat atau tumbuh dari akal sehatnya, berani yang tumbuh dari kebenaran-kebenaran yang sudah dia peroleh di proses pendidikan, dan juga keberanian yang memang ada motivasinya. Motivasinya adalah demi kebahagiaan dan kesejahteraan orang lain, bukan hanya demi dan kebahagiaan diri sendiri. Begitu Suster Maureen, menurut pendapat saya seperti itu. Saya setuju sekali. Saya kira teman-teman juga setuju semuanya ya dengan apa yang disampaikan dan ditekankan oleh Suster Ferdinanda. Semoga semangat Serviam ini mengantar setiap pribadi mencapai kemerdekaan yang sejati. Suster Ferdin, sebelum kita mengakhiri bincang-bincang hari ini, mungkin Suster ada peneguhan untuk kita semuanya. Silakan Suster. Saya itu penggemar Khalil Gibran, penyair dunia. Beliau pernah berkata tentang kebebasan. Dikatakan begini, hidup tanpa kebebasan seperti tubuh tanpa jiwa. Kebebasan tanpa akal seperti roh yang kebingungan. Hidup, kebebasan, dan akal adalah 3 dalam 1, abadi dan tak pernah sirna. Itu bagus sekali. Tolong ini direnungkan dan dibawa di dalam hidup. Terima kasih. Terima kasih Suster. Harmoni, keseimbangan. Nah teman-teman, sekarang kami mau mengajak teman-teman ke kampus Ursuline Santa Maria Surabaya. Ada apa di sana ya Suster? Kita lihat aja langsung ya. Kita bergabung untuk melihat kegiatan pelaksanaan Merdeka Belajar. Mari kita berangkat.
Santa Maria mengimplementasikan Merdeka Belajar untuk semua jenjang, meskipun dengan kurikulum yang berbeda. Kami melakukan persiapan dengan menyusun modul ajar untuk diterapkan pada setiap pembelajaran. Pada setiap pembelajaran, siswa mendapatkan asesmen awal untuk memetakan kemampuan mereka. Kami juga masih menggunakan Moodle untuk menyampaikan materi, mengumpulkan tugas, dan melakukan penilaian individu. SMA Santa Maria sudah menerapkan proyek pengetahuan dan pengembangan diri yang dalam kurikulum Merdeka dikenal dengan P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Proyek pengembangan diri merupakan integrasi nilai-nilai Serviam. Proyek pengetahuan dibagi ke dalam 2 semester, yaitu materi mata pelajaran peminatan dan non-peminatan. Dengan satu proyek yang terintegrasi dari 4 mata pelajaran. Kelompok proyek terdiri dari kelas dan jurusan yang berbeda, dengan 1 guru pembimbing. Pada akhir pembelajaran, kami melakukan refleksi berkaitan dengan bacaan dan prakata Santa Angela hari itu untuk mengolah pengalaman dan perasaan yang dialami sepanjang hari. Terima kasih kepada teman-teman dari kampus Ursulin Santa Maria Surabaya. Wow, hebat, luar biasa. Merdeka. Kasih, merdeka, merdeka. Teman-teman, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih sudah bergabung dalam kesempatan yang sangat indah hari ini. Kita akan jumpa lagi dalam episode berikutnya yang pasti makin menarik dan asik. Teman-teman, dukung kami melalui YouTube channel Serviam News dengan subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa. Salam Serviam. Sekali merdeka, tetap merdeka.